Halo, Bingsu Movie Lovers. Makin penasaran nggak nih dengan episode keempat dari drama When the Phone Rings? Without any further ado, check it out. Scene diawali ketika Paksaan selesai melakukan upacara dan mendapatkan telepon dari rumah sakit ayah Hejo. Dia pamit kepada ketua dan disuruh membawa mobil dinasnya. Sampai di jalan, dia bertemu dengan Hejo dan polisi yang sedang membantu menenangkan Hejo. Hejo pun didekati Paksaan dan memperkenalkan kepada polisi kalau Hejo adalah istrinya. Setelah meminta bantuan polisi untuk merahasiakan identitas mereka, polisi itu meminta sebuah foto bersama. Namun Paksaan berjanji akan berfoto di kantor polisi ketika semua masalah selesai. Saat polisi pamit, Hejo diantar untuk masuk ke mobil Saan. Hejo menangis hingga mengeluarkan suara. Saan kaget ternyata Hejo bisa bersuara. Lalu Saan memberikan kain untuk mengusap air matanya. Hejo pun menangis semakin keras dan semakin sedih. Di malam hari, Yura pulang kerja mampir ke restoran. Yura pun kaget mendengar suara Ji Sang-woo. Lalu mereka duduk bersama dan mereka pun bercanda bersama hingga menghabiskan waktu makan malam bersama. Yuri menceritakan awal mula mereka bertemu hingga Yuri menceritakan kisah kehidupan Saan kepada Sang-woo. Setelah sampai di hotel, Hejo diinterogasi oleh Saan. Mereka membicarakan kejadian yang telah terjadi selama ini. Saan menyiapkan makan malam Hejo dan meminta Hejo untuk menghabiskannya. Saan menunggu di bawah karena Saan merasa Hejo sangat terkejut akan kejadian yang menimpa ayahnya. Di restoran hotel itu, orang tua Saan sedang bereservasi makan malam bersama dan membicarakan sesuatu. Saan datang sendiri karena kasihan pada Hejo. Hejo akan menyusul 1 jam lagi, dan Saan memberikan waktu selama 1 jam sebelum Hejo datang. Setelah 1 jam selesai, Hejo terbangun dan pergi menyusul Saan dan orang tuanya. Orang tua Saan menyuruh untuk mempromosikan kehidupan mereka di acara TV. Orang tua Saan menghina Hejo karena tidak bisa bicara. Menyalahkan orang tua Hejo karena memberikan anak yang tidak bisa berguna apapun. Saat mendengar hal itu, dia menjadi emosi dan segera pergi keluar meninggalkan mereka. Namun ternyata dia menyuruh orang untuk memberikan foto paparazzi-nya. Saat memberitahu bahwa ada paparazzi yang sedang mengintai mereka. Waktu Saan tidak mengetahui itu, Saan menyatakan juru bicara Paksaan sedang makan malam bersama dengan ketua. Apakah dia akan ikut berkampanye? Saan mengatakan apakah ia ingin ada berita seperti itu? Akan ada paksaan, ancaman, dan manipulasi halus. Lalu Saan menarik tangan Hejo dan meninggalkan mereka. Ayah Saan marah besar hingga melemparkan gelas ke arah mereka. Ayah Saan mengancam Saan karena karirnya akan hancur sebab meninggalkan mereka. Saat menimbali, ayah bisa menjadi kandidat presiden berkat kakek. Sisanya usahalah sendiri. Ibu Saan pun jengkel dengan ayah Saan, namun ayah Saan menyalahkan semua ini adalah perbuatan Saan. Saat menuju jalan pulang, Saan memberikan nasihat kepada Hejo untuk tidak ambil hati atas perkataan mereka. Saat sampai di parkiran, Pak Do menelpon Saan dan mengatakan tentang kasus yang ditangani di panti jompo ayah Hejo. Dia mengatakan bahwa darah dan giginya adalah palsu. Saat Hejo sampai di kamar, dia merasa frustasi dan akhirnya membuang HP-nya. Saat ingin membuang HP itu, dia bertemu dengan Saan dan mereka saling berebut sampah itu. Sampai tiba-tiba telepon Hejo berdering, ternyata Sandil yang menelponnya dan memberikan semangat kepada Hejo untuk sukses dalam pemilihan rekrutmen penerjemah di kantor kepresidenan. Setelah telepon ditutup, Saan pun ikut senang dan mendukung istrinya untuk semangat menjadi penerjemah di kepresidenan. Lalu Hejo bertanya, lalu apa yang harus aku lakukan jika lulus? Di pagi hari yang cerah, tim dan staf Saan menunggu Saan datang. Di saat Saan datang, Pak Do dan ketua tim maju bersama ingin melaporkan sesuatu, namun saat memanggil nama Pak Do terlebih dahulu. Saan dan Pak Do membicarakan tentang penelpon misterius itu. Pak Do akan melaporkan jika selesai dalam pencarian sumber suara dari penelpon itu. Lalu Pak Do menyerahkan hasil investigasi Ji Sang-woo. Ternyata Ji Sang-woo merupakan ahli dalam pemecahan kasus kebakaran dan pembunuhan. Dan sekarang Ji Sang-woo sedang bekerja di HBS sebagai misteri kriminal. Setelah selesai membuat laporan, Pak Do kaget melihat ketua tim menunggunya di balik pintu ruangan. Lalu Pak Kang pun masuk dan menyerahkan laporan kandidat yang akan ikut wawancara penerjemah. Pemilihan kandidat pun dimulai. Hejo mulai diinterview bersama kandidat lainnya. Saat melihat para kandidat melalui video di kantornya, dia merasa Hejo terlalu cepat dalam mengarahkan. Bahkan sebelum Saan berbicara, Hejo sudah hafal pembicaraannya. Sehingga Saan mengajukan pertanyaan lagi dan menyuruh Hejo untuk melakukan tes lagi. Hejo pun mengatakan bahwa video paksaan telah dijadikan latihan selama ini. Setelah memutar semua video paksaan kaget kenapa dia hafal semua video yang diputar. Lalu Hejo menjelaskan bahwa dia menggunakan video paksaan sebagai video belajar dan berlatih. Aku melakukan itu karena terobsesi dengan pengarahanmu, Paksaan. Aku bermimpi menjadi juru bahasa isyarat di lembaga pemerintahan.
Aku belajar tentang bagaimana bibir atas dan gigi atasmu bergerak saat menentukan titik artikulasi. Lalu, aku bisa menebak konsonan dari suara lidahmu dan mulutmu saat berbicara. Aku meniru, berlatih, dan mendalaminya. Lalu Saan menanyakan, lalu bagaimanakah kamu mengatasi kalau kamu tidak bisa bicara? Lalu bagaimanakah kamu akan berkomunikasi dengan staf lain? Pak Kang menjawab, tidak bisa bicara bukanlah hal yang menggugurkan kualifikasi. Jadi, dia tetap lolos dokumen. Hejo pun menjawab, apakah kamu bisa bahasa isyarat, Pak Saan? Jika tidak, maka aku akan mengajarimu. Kamu harus belajar agar tahu apakah penerjemah memberikan penyampaian yang benar. Jika salah, kamu sebaiknya memperbaikinya. Belajar bahasa isyarat sangat mudah dan akan mudah berkomunikasi denganku. Pak Kang menimbali itu ide yang bagus, dan itu sangat benar. Pak Saan meminta diskusi lagi jika lolos dengan tim. Lalu Pak Saan memberikan tugas terakhir pada Hejo. Dan Hejo pun berhasil dengan sukses, dan membuat Pak Saan terpaku lama. Pak Saan pun meninggalkan tempat di mana interview bersama Hejo, dan dia dikagetkan akan kemampuan Hejo yang sangat luar biasa. Setelah selesai wawancara, Hejo naik mobil dan pamit untuk pulang. Sebelum pulang, dia mendapatkan pesan untuk memindahkan ayah Hejo ke panti lain. Hejo pun segera pergi menemui ayahnya dan memberikan buah kesemut kering kesukaan ayahnya. Ayah Hejo sangat menyukainya, dan Hejo pun melihat-lihat kamar ayah Hejo yang sangat nyaman untuk ayahnya. Sedangkan di bandara datanglah seorang cewek cantik membawa koper. Di malam hari saat ketua tim melaporkan interview sudah selesai, dia menanyakan kandidat Hejo, apakah Pak Saan menyukainya? Pak Kang pun penasaran dan teman-teman pun juga penasaran. Pak Kang menjawab bahwa dia menyukai Hejo. Scene kembali ke masa saat mereka masih kecil. Mereka berada di sebuah tempat di pagi hari yang cerah. Mereka berpesta dan Saan tidak menyukai makanannya. Dia pergi ke atap karena bosan dan ibu Saan datang membawa sebuah piring berisi makanan. Karena Saan tidak menyukai makanan itu, dia pun membuangnya. Pak Saan menuju rooftop dan melihat ke lantai 2. Dia melihat Hejo sedang mengambil makanan, namun dimarahi oleh ibunya. Ibunya menyuruh Hejo untuk tidak makan seperti kakaknya. Melihat hal itu, Saan menggandeng tangan Hejo dan menyuruhnya untuk makan makanan Saan. Mereka pun bertukar makanan, dan Hejo makan dengan lahapnya sampai terbatuk. Lalu Saan menanyakan, siapakah namamu? Dan Hejo menjawabnya di tangan Saan. Dia menuliskan nama Hong Hejo. Saan pun mengingat masa itu sambil melihat fotonya. Tiba-tiba dia mendapatkan pesan dari Hejo yang mengatakan, terima kasih sudah memindahkan ayahku. Setelah mengatakan hal itu, Hejo melihat status kakaknya yang telah kembali ke Korea. Dia pun kaget dan mengingat kejadian kenapa dia bisa bertukar dengan kakaknya. Dan dia mengingat kata-kata Saan untuk mengembalikan cincin pernikahannya jika orangnya telah kembali. Hejo pun membuka HP dan membukarnya dari sampah. Di malam hari, Yuri sedang bersantai menyantap mie instan. Tiba-tiba Saan menelponnya dan menanyakan tentang Sangwoo. Yuri pun memberitahukan semua informasi yang diketahui tentang Sangwoo. Saat telepon selesai, penelpon menelpon kembali Saan. Dan Hejo pun mengatakan untuk segera membunuh Hong Hejo karena Hong Ina telah kembali. Saan menceritakan bagaimana dia telah sepakat dengan Nina. Lalu Hejo mematikan HP dan Saan pun datang. Saan memuji Hejo karena kerja keras Hejo, mengatakan besok akan datang di hari ulang tahun perusahaan Chungwon. Hejo pun berpikir sepertinya Saan tidak tahu kalau Ina telah kembali. Di malam perayaan hari jadi perusahaan Chungwon, Hejo datang sendirian dan tiba-tiba ibu Hejo datang bersikap kasar kepada Hejo karena ayah Hejo dipindahkan tanpa sepengetahuan ibu Hejo. Sehingga ibu Hejo tidak perlu membayar rumah sakit lagi. Hejo yang dikucilkan dipisah itu dan pergi menuju ke atap. Dia ingin memulihkan suasana hatinya. Saat jam malam tiba, dia menelpon Saan menggunakan HP pria misterius dan mencurahkan isi hatinya kepada Saan. Lalu Saan memberitahukan bahwa Hejo sangat spesial di hidupnya. Hejo menangis dan tiba-tiba Saan pergi ke atap dan melihat Hejo berada di sana, sedang menelpon seseorang. Lalu mereka pun kaget, saling tetap menatap. Dan bagaimana kisah selanjutnya? Saksikan terus channel Bingsu The Movie. Don't forget to like, share, and subscribe. Thank you for watching.